Oke para investor, mari kita berkumpul. Hari ini kita akan membedah tuntas salah satu saham konstruksi BUMN paling banyak dibicarakan, Waskita Karya atau WSKT. Nasibnya ini benar-benar lagi di persimpangan jalan. Jadi kalau Anda lagi pegang saham ini atau mungkin lagi ngelirik, analisis ini wajib Anda simak sampai akhir. Kita semua tahu Waskita kan? Selama bertahun-tahun, mereka ini ibarat tulang punggung pembangunan di Indonesia. Jalan tol yang kita lewati, proyek-proyek penting di IKN, yaitu banyak hasil kerja mereka. Benar-benar pilar infrastruktur negara kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang bikin semua investornya nggak bisa tidur nyenyak. Gimana ceritanya perusahaan sebesar ini dengan rekam jejak sepenting itu sekarang malah berhadapan dengan ancaman paling menakutkan, delisting atau dihapus dari bursa? Yuk kita gali lebih dalam. Ini dia peta perjalanan kita untuk memahami situasinya. Kita mulai dari diagnosis masalahnya, lalu kita bongkar isi dompet alias keuangannya. Kita lihat seberapa nyata ancaman di listing ini, baru kita intip rencana pemulihannya, termasuk kartu as dari pemerintah. Dan yang paling penting, di akhir kita akan coba simpulkan, kita sebagai investor harus bagaimana? Oke, kita mulai bagian pertama. Anggap saja kita ini dokter yang lagi memeriksa pasien dalam kondisi kritis. Kita perlu tahu dulu nih, apa saja gejala-gejala parah yang sedang dialami oleh Waskita. Gejalanya ini sudah jelas banget, dan sejujurnya cukup parah. Pertama, sahamnya tuh seperti koma, disuspensi lebih dari setahun. Artinya, nggak bisa diperdagangkan sama sekali. Kedua, utangnya numpuk setinggi gunung. Ketiga, rugi terus-terusan sampai modalnya tergerus habis. Dan yang paling fatal, kantongnya kering. Gak ada cukup uang tunai buat jalanin proyek. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur dalam investasi. Angka. Angka itu nggak pernah bisa bohong. Mari kita lihat, sebenarnya sedalam apa sih lubang keuangan yang sedang menjerat Waskita ini? Coba perhatikan baik-baik tabel ini, terutama dua angka yang saya sorot. Rugi bersihnya itu hampir 4 triliun rupiah. Tapi yang lebih bikin merinding itu return on equity atau ROE-nya, minus 107%. Artinya apa? Gampangnya gini, setiap 100.000 rupiah modal yang Anda tanam di perusahaan ini, secara teori bukan cuma hilang, tapi nilainya jadi minus. Ini artinya modal investor itu benar-benar terkikis habis. Angka minus 3,93 triliun ini bukan cuma sekedar tulisan di atas kertas ya. Ini adalah lubang nyata di kas perusahaan yang sayangnya trennya terus membesar dari tahun sebelumnya. Ini jelas sebuah sinyal yang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat dari sisi valuasi, angka-angka ini benar-benar mimpi buruk. PBV-nya negatif, ya wajar karena modal atau kali book value-nya sudah minus. Tapi lihat yang paling bawah, nilai intrinsik per lembarnya itu minus 4.700-an. Artinya, secara fundamental, saham ini nilainya bukan nol, tapi justru punya nilai utang. Ini sudah masuk kategori tanda bahaya level tertinggi. Semua kondisi buruk tadi, dari utang sampai valuasi negatif, muaranya cuma satu. Yaitu ketakutan terbesar bagi siapapun yang pegang saham ini, kemungkinan delisting, yang sekarang jadi sangat-sangat nyata. Jadi, delisting itu apa sih? Bayangkan, ini seperti surat kematian untuk saham Anda di bursa. Setelah didelist, Anda nggak bisa lagi menjualnya di pasar publik. Uang Anda terkunci, macet, dan resikonya ya bisa jadi nol nilainya. Memang, Waskita belum masuk daftar emiten yang akan di-delist di bulan November 2026 nanti. Tapi jangan senang dulu, kondisinya ini mirip banget dengan emiten-emiten yang menuju ke sana. Bursa Efek Indonesia itu sudah kasih lampu kuning, dengan batas waktu 24 bulan sejak suspensi. Jadi, argo waktunya terus berjalan. Oke, setelah kita lihat sisi gelapnya, sekarang kita coba lihat sisi terangnya. Di tengah situasi genting ini, ternyata ada rencana pemulihan yang komprehensif. Mari kita bedah 3 pilar yang diharapkan bisa jadi jalan keluar dari krisis. Pilar pertama itu ibarat pertolongan pertama pada kecelakaan. Mereka berhasil negosiasi ulang utang raksasa dengan puluhan bank, biar napasnya sedikit lebih lega. Di saat yang sama mereka juga agresif menjual aset, seperti ruas tol, untuk dapat suntikan dana tunai. Ini langkah krusial supaya perusahaan bisa tetap bertahan hidup. Setelah dapat pertolongan pertama, langkah selanjutnya adalah berbenah diri untuk jangka panjang. Mereka harus super disiplin mengelola uang kas, hanya ambil proyek-proyek yang pembayarannya pasti dan sehat, sambil terus melanjutkan program jual aset untuk bayar utang-utangnya. Tapi semua rencana tadi mungkin belum cukup. Ada satu solusi pamungkas, kartu as yang sekarang dipegang oleh pemerintah. Sebuah rencana besar untuk merombak total seluruh BUMN konstruksi. Perkenalkan Danantara.
Anggap saja ini semacam tim penyelamat super yang dibentuk pemerintah. Tugas utamanya adalah membereskan BUMN-BUMN karya yang lagi sakit-sakitan, termasuk waskita, lalu menggabungkan mereka menjadi perusahaan baru yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih efisien. Dan ini bukan sekedar wacana loh, jadwalnya sudah ada dan sangat agresif. Proses peleburan waskita ke Hutama Karya itu ditargetkan mulai awal 2026, dan seluruh proses mega merger ini diharapkan kelar di akhir tahun yang sama. Ini benar-benar bisa jadi game changer. Oke, kita sudah bedah masalahnya, kita juga sudah lihat potensi solusinya. Sekarang, pertanyaan terpenting. Sebagai investor, langkah apa yang paling masuk akal untuk kita ambil saat ini? Jadi, kita harus menimbang dua sisi. Di satu sisi, risikonya sangat tinggi. Delisting itu nyata bisa bikin investasi kita hangus. Tapi di sisi lain harapannya juga besar. Ada komitmen penuh dari pemerintah, dan rencana Danantara ini bisa jadi jalan keluar utamanya. Kalau kita tanya para analis, kebanyakan akan menyarankan strategi wait and see, alias menunggu dan melihat perkembangan. Saya setuju, tapi dengan satu catatan penting. Ini harus jadi penantian yang aktif, bukan pasif. Anda nggak bisa cuma diam dan berharap yang terbaik. Ini dia PR yang harus kita pantau terus-menerus. Pertama, apakah ada progres yang jelas dan konkret dari rencana merger Danantara? Kedua, kapan BI akan membuka kembali suspensi sahamnya? Dan ketiga, apakah ada tanda-tanda perbaikan signifikan di laporan keuangan mereka? Tiga ini adalah lampu hijau yang kita semua tunggu. Pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan ini. Pemerintah kelihatannya tidak akan membiarkan waskita bangkrut begitu saja. Tapi pertanyaannya apakah penyelamatan perusahaannya juga berarti penyelamatan nilai investasi para pemegang saham retail? Ini adalah sebuah pertaruhan besar. Risikonya kehilangan semua, tapi di balik itu ada potensi pemulihan yang juga luar biasa. Keputusan ada di tangan Anda.